paling kahoreang iya sih. Pas kasare di gudangkeun terus dihitung eta paling horeang paling bente eta pokona. Ya pas eta hitungan 200. Kalau udah kasare. Agama leuheung. Can sekolah dipake ieu Punten paruntun. Gentlemen, the show starts in 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, salam oi, salam persatuan. Teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan ini saya menyatroni basecamp atau sekretariat barangkali ya dari teman-teman sebuah komunitas. Komunitas apa itu? Saya Masker Dapon, I am not the master, I am just man behind the masker. Akan kembali setelah makan bala-bala. A few moments later. Baik teman-teman, alhamdulillah dan mengenai teman-teman ini siapa, mungkin akan lebih baiknya diperkenalkan aja dulu ya. Dari yang sebelah mana bebas lah. Dari akan ini dulu nih. Ya, mungkin dari sebelah sih. Perkenalkan, nama saya Ali Ramadan, nama rimba saya Mencek. Mencek itu dalam artian di Indonesia itu pijang. Iya ya. Ya. Selanjutnya. Ya, perkenalkan nama saya Rangga, nama rimbanya Tarzan. Perkenalkan, nama saya Siva Yulianur Ananda, nama rimba saya Kaktus. Nama saya Alejandro, bukan ya. Selanjutnya. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky, nama rimba Kerek. Perkenalkan nama saya Adam, nama rimba Kadal. Perkenalkan nama saya Muhammad Imam Fauzan, nama rimba saya Paham. Perkenalkan nama saya Muhammad Awan Hanif, nama rimba saya Gacen. Naon Saya ganteng. Boleh. Kasih. Boleh. Menarik teman-teman, pada saat perkenalan tadi ada nama rimba. Saya ingin lebih tahu nih, apa sih sebenarnya nama rimba itu? Sebenarnya nama rimba itu nggak seharusnya ada, tapi sudah jadi suatu keharusan gitu ya kan? Seperti keharusan gitu. Iya, seperti keharusan. Contohnya seperti naik haji, terus ada gelar haji. Seperti kita telah ada pendidikan, kita diberi satu nama rimba. Oh, semacam kenang-kenangan barangkali ya, Ya, disematkan bisa jadi. begitu. Oke. Ini teman-teman bukan satu ini ya. Apa Iya, namanya? bukan satu Angkatan atau apa? angkatan. Iya, Satu angkatan. Oke, siap. Ada berapa angkatan yang hadir saat ini? Eh, Dimulai lagi deh dari akang yang tadi Kang Mencek ya. Oh ya, saya dari angkatan 1 Lawang Sigotaka. Nama angkatannya Ya, Lawang Sigotaka. Lawang Sigotaka. Sama, saya pun satu angkatan, Lawang Sigotaka juga. saya di angkatan 2 Leuweung Kunti. Lewat kunting. Banget. Saya di angkatan 6, Pancabara Janitis. No. Sama saya dari angkatan 1. Masih kata. Saya dari angkatan 5 Simagi Arutala. Saya dari angkatan 6, Pancabra Janitis. Baru berapa angkatan? Baru 6 angkatan. 6. Baik, dari tadi kita cuma nanya soal nama angkatan. Sebetulnya kalian tuh dari mana? Kalau secara bentuk, kita bentuknya adalah siswala atau siswa pecinta alam. Kan kalau pecinta alam kan membagi beberapa lagi, ada Mapala, mahasiswa pecinta alam, ada juga komunitas pecinta alam atau organisasi pecinta alam. Jadi kalau kita bentuknya siswa pecinta alam di salah satu sekolah di Cimahi. Oh, jadi memang satu alma mater ya? Satu angkatan. Iya, betul. Oke, Sispala. Namanya tentu ada dong, Sispala apa? Ada. Ya, Ada. Karena yang lebih tahu. paham jelas masalah dari awal hingga saat ini kan memang ada. Kalau pada awalnya namanya teh
Siswala Pagar Nusa. Nusa. Kalau sekarang berganti nama menjadi Siswala Anderpati. Ada singkatan kan atau makna di balik itu? Kalau Anderpatinya sendiri berarti pemberani. Pemberani ya? Ya. Oh, pemberani. Jika lamun benar Anderpati pemberani, kedua rani nggak jawab. So, Hanif, nama rimbanya tadi siapa? Gacen. Gacen. Gacen itu apa? Ganteng cenah. Ganteng cenah betul. Cenah, sampai cenah. Biasanya dia kan cenah kusuna mah sok kada bener gitu. Ya, bener ya. Jauh dari kenyataan. Jauh dari kenyataan. Tapi dah memang iya sih. Enggak. Tadi siapa sekali lagi? Ini Gacen, ini Kerek, terus ini Kaktus, Tarsan, Mencek, Pahang, dan ada Kadal. Pertanyaannya, kriteria untuk memberikan nama rimba itu diambil dari mana? Kriteria untuk memberikan nama rimba. Apakah ada khusus gitu, misalkan nama alam kayak nama naon gitu? Karena biasanya kalau kita ngambil nama rimba tuh dengan apa yang terjadi selama habit pendidikan gitu. Pendidikan dan latihan dasar kan untuk momentumnya dapat nama rimba biasanya. Karena biasanya di setiap adat komunitas siswa atau mapala maupun KPA ya adatnya beda-beda. Beda-beda pasti. Untuk kita ya ketika momentumnya berdasarkan habit atau kebiasaan yang mereka lakukan ketika di Kelatsar. Oke. Anda namanya Tarsan, kebiasaannya apa pada saat itu sih kan? Gini kan, di satu angkatan saya tuh kurang lebih 16 orang ya angkatan. Di antara 16 orang ini isinya hewan semua. Nggak ada pantas sih. Namanya hewan-hewan semua, ada kadal, ada toke, ada mencek dan segala macamnya. Kenapa saya dapatnya nama Tarzan? Mungkin Ya agak beda ya mah sendiri. ya karena saya tetap manusia. Oh gitu. Karena saya tetap Jadi kalau manusia. gitu yang lain apa? Berarti ini habitnya yang menang sendiri ya. Iya, begitu. Kenapa dikasih nama Tarzan? Karena saya juga detailnya nggak jelas. Tapi berdasarkan pengalaman saya, Tarzan tuh karena biasa tinggal di hutan dan segala macam dengan kondisi apapun ya, selama pendidikan terjadi ya tetap dilaksanakan apapun kondisinya. Itu yang harus sebetulnya ya siapapun ya. Iya. Tapi mungkin Anda lebih dominan pada saat itu. Saya lebih dominan sih tidak, cuman alpha. Alfa. Dominan sih nggak cuman alpha. Nanti kita akan korek lebih jauh di Iya. part berikutnya ya. Nah ini teman-teman kembali ya bahwa tadi disebutkan Sispala ya, siswa Iya. pecinta alam. Iya. Apakah ini akhirnya kemudian menjadi eskul atau apa ini? Kalau bentuknya sih kita di sekolah ekskul ya, ekstrakurikuler karena dan kebetulan di sekolah tuh dulu belum ada. Ya intinya mah anak-anak yang masuk pecinta alam tuh sedikit rebel gitu. Jadi bikin ekskul baru. Mereka membentuk sistem dan segala macam ya intinya balik lagi ke karakter orangnya masing-masing. Bentar, ini disebutnya eskul baru. Ekskul baru. Berarti Ya. angkatan pertama kalau begitu adalah angkatan yang mempelopori. Iya, bisa dikatakan begitu. Susah nggak sih pertanyaannya pada saat memulai itu? Kalau untuk nanyanya ke kita sih kurang tahu ya. Kebetulan ada yang menginisiasinya ada di sini. Silakan. Kalau untuk memulai mah terbilang cukup mudah karena banyak support juga dari guru-guru. Ya seperti itu. Yang sulit mah ketika harus menjaga eksistensinya. Gitu. Oke deh, sama berarti ya dimanapun memulai itu mudah, yang paling susah adalah menjaga. Nah pertanyaannya agak menarik bagi saya. Itu eskul siswa pecinta alam Anderpati ya, Anderpati Iya, sekarang. Anderpati. Pertanyaannya, kenapa sih harus ada pecinta alam? Apakah alam itu dicintai atau bagaimana? Kalau saya bikin eskul, mending saya bikin eskul pecinta wanita, karena saya laki-laki gitu. Siapa yang menjawab? Sepakat sih kamu. Iya, betul kalau Silakan, itu. Betul silakan. kalau itu. Iya. Kenapa ada pecinta alam tuh kayak suatu gambaran yang abstrak tapi kita nggak bisa ngejelasin gitu. Jadi nggak ada yang harus kita jelaskan dari apa sih pecinta alam ini, karena kita tertarik tuh kayak ada pamflet jangan masuk pecinta alam,
Kenapa? Kenapa? nyaman gitu. Oh, jangan. Karena dari kenyamanan itu kita tuh punya anggota berikutnya. Ini menarik, jangan masuk pecinta alam. Nanti Nanti nyaman. Oh, jadi kalau pengen nyaman, mendingan jangan bertanya, masuk dulu gitu barangkali ya. Oke, siap. Menarik ini. Yang lainnya mungkin bisa menambahkan. Kenapa harus ada pecinta alam? Mungkin bisa ditanyain ke almarhum Sogi gitu. Itu sih salah satunya. Ada galau gitu ya. Iya. Cuman Aduh gelap. ya udah ada sejarahnya lah kenapa harus ada pecinta alam. Ya. Cuman ya terlepas dari ada atau tidaknya pecinta alam, manusia kan seharusnya menjadi seorang khalifah di muka bumi ini. Mungkin salah satunya adanya pecinta alam ya untuk lebih mengingatkan lah dan menyadarkan bahwa ya fungsinya manusia adalah sebagai khalifah gitu kan. Mungkin lebih kepada itu, dan atas dasar kesatuan minat hobi gitu akhirnya berhimpunlah di satu wadah pecinta alam, mungkin seperti itu. Ada yang menambahkan lagi? Ya gitu sih kan, karena cinta alam tuh kadang hobi kayak hobi naik gunung lah. Kalau naik gunung tuh bonus lah gitu. Yang susah tuh kita tuh menjaga alamnya itu. Oh iya, karena Karena- saya sepakat dengan Kang Cek tadi ya, Kak. Teman-teman, ketika kita mendeklarasikan sebagai atau menyatakan diri sebagai pecinta alam, otomatis sikap kita harus sudah bertentangan dengan hal-hal yang sebaliknya ya, Iya, membenci itu. betul. Bagi saya itu berat. Iya. Berat sekali, saya sepakat. Dan saya sepakat juga dengan Kang Cek tadi bahwa naik gunung mah bonus. Bonus. Karena ada indikasi begini teman-teman. Katanya ini juga. Iya. Kalau nggak naik gunung, nggak usah ngaku pecinta alam. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Betul nggak sih gitu? Kalau nggak naik gunung jangan ngaku pecinta alam. Ada ya, Saya pribadi, opini pribadinya nggak sepakat. nggak sepakat. Karena tidak selamanya pecinta alam harus naik gunung. Karena yang lebih mendasarnya, lebih basicnya ya balik lagi, kita bergeraknya di bidang lingkungannya. Atau nggak usah jauh lah, kita punya beberapa program kayak penanaman pohon dan segala macamnya. Emang basicnya di lingkungan gitu. Jadi ya saya tanya balik, emang masalah lingkungan adanya di gunung aja? Nggak, karena lebih sosial, yang lebih berat itu sekarang adalah masalah sampah. Salah satunya. Dan itu pun bagian dari lingkungan. Jadi sebelum kita jauh ke gunung ngeberesin sampah di gunung, ya kenapa nggak di rumah sendiri? Dimulai dari hal kecil, dari diri Hal sendiri. terkecil, ya. Nah, pertanyaannya seperti yang disebutkan tadi, di teman-teman Underparty ini ada nggak sih program seperti itu secara spesifik? Kalau untuk program kerja, kalau misalkan di bidang lingkungan kita mengadakan program penanaman bambu. Dan kalau misalkan untuk divisi di sini ada divisi gunung hutan, divisi panjat, sama divisi orat lingkungan, sama divisi lingkungan juga. Orangnya olahraga harus deras ya. Ya, olahraga harus deras. Oke teman-teman, satu lagi nih. Nah, barusan dari penjelasan Kang itu Kang Imam nggak? Kang Imam ada apa, lingkungan hidup, orat, panjat, dan gunung hutan. Aplikasinya di keseharian atau di masyarakat dari pecinta alam ini, lamun bahasa kasarnya begini barangkali, daya jual apa sih yang didapatkan ketika teman-teman masuk pecinta alam? Daya jualnya. Jadi naon atuh kelebihannya teh ketika Anda masuk pecinta alam, kalau boleh ya dibandingkan dengan ekskul yang lainnya misalkan begitu. Kelebihannya apa? Ini sih yang cukup sulit kan, karena kompetensi setiap orang beda-beda ya jatuhnya. Minat tiap orang beda-beda. Kalau menurut di orang-orangnya ya balik lagi ke orang-orangnya, dapat fokus tidak pada minat tersebut. Taruh kita misalkan ada divisi panjat tebing. Ini kalau misalkan mau difokuskan ke depannya atlet. Oh, salah satunya atlet. Salah satunya atlet panjat tebing yang kemarin ya sempat udah banyak sekali olimpiadenya. Untuk atletiknya panjat tebing. Arus deras pun kemarin Ya, ada sudah mulai dilirik kok. jadi salah satu cabang olahraga ya. Iya. Kamu untuk yang misalkan divisi lingkungan ya nggak usah jauh gitu. Karena sebelum jauh ke lingkungan luar,
kita lebih memperhatikan hal kecil di lingkungan sekitar. Saya sepakat. Ditambah tadi yang masalah gunung hutan. Kalau emang minat anaknya tinggi dan emang serius, itu bisa larinya ke masalah SAR ke depannya. Itu masalah di bagian rescue gitu. Itu untuk yang spesifik dan umum. Nah, tahapan-tahapan tertentu ada nggak untuk seseorang itu kemudian akhirnya taruhlah menggeluti. Tadi kan ada divisi ya. Tadi orat, panjat, kemudian apa? Lingkungan hidup dan gunung hutan. Ada nggak dari organisasi terhadap anggota untuk lebih spesifik itu ada nggak programnya tersendiri juga? Tentunya pasti ada, karena setiap di divisinya kita semua pasti melakukan masa bimbingan. Ada masa bimbingannya. Ada masa bimbingan. Kalau boleh tahu itu berapa lama? Tergantung tahapannya sendiri. Lanjut kembali teman-teman. Tadi menarik ya. Ternyata saya juga baru tahu begitu luasnya gitu ya. Dan kalau boleh saya tertarik, saya sepakat tadi yang disampaikan Kang Ucek. Ada yang mengatakan begini, untuk apa sih kamu naik gunung? Nah, jawaban yang diberikan itu ternyata berbeda-beda. Daripada bertanya lebih baik naik gunung, kurang lebih seperti itu ya. Karena Anda akan mengetahui jawabannya sendiri daripada pertanyaannya itu sendiri. Teman-teman, ini untuk masuk pecinta alam, khususnya di Sispa Underpati ini, mudah nggak sih orang untuk masuk atau siswa untuk memilih? Karena bagi saya ketika memilih, itu akhirnya menjadi anggota. Nah, untuk menjadi anggota SIPI, mudah atau susah? Jawabnya ini bisa jadi hal yang mudah. Bisa hal yang mudah. Bisa jadi hal yang mudah. Karena muncak orang sana mah kadaikna gede gitu. Ya bisa jadi gampang gitu nya. Capek-capeknya ya pasti bisa. Menurut saya pribadi mah susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Oke, nanti saya akan bertanya tentang susah-susah gampang berdasarkan pengalaman. Tadi ada menambahkan apa? Ya, sebenarnya Maya kan kayak ikut minat itu dari pertama tuh pasti besar banget. Wah, mindset pertama tuh pasti kayak wah naik gunung nih, pasti kan di situ dulu. Tapi waktu pas masuk ya mungkin ada materi, ada seleksi alam, ada mabim, pendidikan. Dari situ kan mereka tuh pasti bakalan ke seleksi alam gitu. Berapa anggota sih yang bakalan jadi anggota tetap? Oke, siap. Saya sepakat. Jadi teman-teman bukan soal siapa yang pertama datang, tapi siapa yang mampu bertahan. Dan saya sepakat tadi bahwa sesuatu itu menjadi sulit ketika tidak dilakukan. Semuanya akan mudah ketika sudah terlewati. Begitu barangkali. Ini saya melihat ini teman-teman ada, ini disebutnya apa nih? Uniform atau apa? Alma mater. Oh, alma mater. Iya. Baju alma mater gitu. Iya. Mudah nggak sih untuk mendapatkan ini? Enggak, ada tahapannya juga. ada tahapan. Kalau boleh dikasih tahu syarat-syaratnya setelah melewati apa gitu bisa mendapatkan. Ada sombong dulu. Oke. Boleh diangkat. Ini apa? Lewung Kunti. Oh, ini logo. Semua Iya. berarti semua angkatan berbeda. Ada logo. Berbeda. Oh, berbeda-beda. Berbeda-beda logo. Kenapa Lewung Kunti? Karena waktu pendidikan kita lebih lama di Lewung Kunti dan Pendidikan bebanjir aja. dari beberapa anggota pun ya kebanyakan saat waktu istirahat di Lewung Kunti itu ternyata emang bener ada gitu. Ada. Oke, nanti kita akan korek. Perkenalkan saya sama Kuntinya ya. Oke, teman-teman, tadi kan ada hal-hal yang dilewati ya, diantaranya diklat. Ini kayaknya menarik nih tentang diklat. Sama nggak diklat pecinta alam dengan yang lainnya? Saya mah ngebayangin tidak. Jadi mendingan saya tanya satu-satu deh. Pengalaman atau suka duka pada saat diklat teman-teman siapa aja? Kumaha gitu. Kalau saya suka duka tuh awalnya gini Kang, awalnya tuh kita ngeres tuh, udah jalan jauh tuh dari Semenyan tuh, start tuh dari Kampung Bambu namanya tuh. Start tuh, udah jalan tuh sampai ke Lewung Poek ya? Lewung Poek tuh, disuruh tuh bikin bipak alam. Kan ada dua bipak tuh, ada bipak alam, ada bipak ponco. Kalau ponco kan pakai ponco, kalau bipak alam kan pakai daun-daun kayak gitu. Nah saya tuh suruh bikin tuh.
Pak Alam tuh disuruh bikin sama kakak senior tuh. Bikin lah. Ternyata bikinnya tuh 4 jam. Dan Bikin saya pipa 4 jam? bikin pipa doang 4 jam kan gitu. Itu tuh satu orang atau kelompok gitu? Enggak, berkelompok. Berkelompok. Satu kelompok tuh 5 orang atau 4 orang gitu. 4 orang, Empat 4 orang, sekitar 5 orang lah. Yang lain tuh sejam 2 jam udah beres. Ah. Kelompok saya 4 jam kan baru beres. Udah itu nggak expect dihancurin sama panitia gitu. Udah bikin Nggak usah kesel. Tenang, nggak usah Jika kesel. menceng disalahkan saya. kesel gitu. Mengungkapkan dia kesalahannya. Itu kayak gitu kan. Udah bikin lama-lama dihancurin gitu kan si Bupaknya tuh. Pertanyaannya dendam nggak sih waktu itu? Kenapa? Dendam nggak sih waktu itu? Enggak sih Kang, karena saya juga berpikir dari diri saya juga, kok misalnya saya selama ini loh, orang-orang pun bikin pipa pun 2 jam, 1 jam, udah beres. Kok saya lama selama ini loh, gitu bikinnya. Tapi itu yang dihancurin itu kelompok akang saja atau dengan yang lainnya? Boleh. Kelompok saya aja, kalau nggak salah. Kelompok aja. Jadi konsekuensi berarti. Konsekuensi, karena Karena lama. saya paling lama gitu Kang. Saya juga terima gitu. Berarti yang Ya. pentingnya mah walaupun itu ada konsekuensi yang Iya diterima. betul. Oke. Ada konsekuensi. Itu menjadi hal yang paling diingat. Iya betul. Kang Tasan. Suka duka diklat lebih banyak dukanya kalau saya pribadi. Duka Menarik. Duka teuing. Ada gitu maksudnya. Duka lawan gitu. Cuman yang emang membekas tuh satu sih kan. Saya berangkat pendidikan dasar tuh dengan kondisi kurang sehat. Wis. Itu dengan kondisi kurang sehat, memaksakan untuk ikut segala materi dan ya perjalanan di klubnya, hingga ada satu hari di mana apa ya, adrenalinnya masih nge-push, cuman badannya udah nggak ngasih gitu. Oke, siap paham. Jadi kan ego dirinya yang naik gitu. Ya akhirnya ya saya nyusahin yang lain gitu, atau unggul sih gitu. Nah yang disusahinnya siapa, orangnya ada gitu. Yang disusahinnya siapa, orangnya ada. Terus dari tadi ya menarik bagi saya ketika apa namanya adrenalin masih ada, Iya. tetapi apa Badannya udah nggak ngasih gitu karena emang kondisinya ya kurang sehat gitu. dari pelajaran itu kira-kira yang diambil apa? Ya intinya jangan memaksakan, Jangan memaksakan. jangan memaksakan kehendak. Mhm. Tapi dalam konteks itu malah lulus ya. Bener sih. Bener sih. Ada pengalaman. Benar. Oke. Tes apa SIPA ya? Tes Iya. SIPA. Teh kaktus gimana? Wow. Udah, mulai. Kalau untuk pengalaman pendidikan pasti banyak banget ya Kang duka-dukanya gitu. Tapi kalau momen yang paling diinget tuh waktu pertama datang ke tempat pendidikan pertama tuh saat ada di Curug. Nah, iya, waktu pendidikan itu kan kayak welcome to the jungle gitu ya untuk saat Aduh, pendidikan. istilah-istilah ya ini. Ya, dari panitia tuh gak salah sih sebenarnya dari pertama. Kayak celana double gitu, street. Mindset aku pikirnya kayak street tuh pendek aja udah. Terus semuanya buka baju. Nah, itu buka baju. Terus udah buka baju itu bukan buka baju semua, tapi kita kan udah Saya ngebayangin bukan semua rawan gitu. tapi kan kayak kita tuh pakai kemeja dalam hitam. Terus saat buka celana katanya. Nah waktu buka celana tanya bilang saya tuh kemana, celananya pendek. Terus gak mau tahu, buka aja. Nah waktu masuk ke curug aja, kenapa teman-teman pada ketawa dulu? Ini kan antara ketawa sama apa deh? Ya udahlah. Nah waktu pas di situ lu bahas katanya, lu berditiung tapi nggak diriung katanya. Kayak gitu. Momen posisi di kerudung juga itu sih momen yang paling konyol juga buat teman-teman, buat diri aku sendiri juga.
Oke, siap. Kacau. Masing-masing ya punya apa ya kenangan tersendiri rupanya. Kang siapa tadi teh? Kang Kerek. Kerek teh sebenarnya kalau tidur ngorok kan? Iya. Ya, itu menarik juga. Kenapa? Atau kenangan apa yang paling berkesan? Itu jadi pengalaman berkesan itu ya. Beda aja. Itu kan pas kayak gitu gara-gara gimana ya, pas kita lagi jalan pulang, kita itu kan lagi istirahat dulu nih, ada namanya Lah. itu lah namanya ya, istirahat di situ. Kebetulan di situ ada ajak atau anjing hutan. Nah, yang lain udah pada panik ya, nah saya malah kayak Ini mah apa ya? Egois ya. Iya, egois. ya karena itu si ajak itu sensitif dengan suara-suara, dengan cahaya, malah kerek kan suara-suara. Oh, jadi yang memancing si Ajak itu datang sekarang Kerek. Anda harus bertanggung jawab kalau begitu. Ya sih itu aja sih momen paling menegangkan, Menegangkan. lucu. Adrenalin gitu ya. Iya, Memacu adrenalin. maju adrenalin. Nggak menarik ini, katanya tadi Ajak itu sensitif dengan suara-suara. Kalau saya asumsinya si Ajak itu datang karena Kerek Anda kan? Anda merasa bersalah nggak kepada saya? Kebetulan sih enggak ya. Kebetulan enggak. Bangga pecinta lama karena dia kan? Suka dukanya mungkin ya hampir sama lah dari diklat dan sebagainya cerita-cerita. Cuman yang berkesan tuh ketika penutupan ketemu sama teman yang nggak bisa ikut diklat. Iya. Jadi kumaha gitunya rasanya teh si teman itu teh malah tadinya mah mau kabur gitu, ngabela ading ikut diklat. Cuman karena nggak sempat jadi ketemu momen itu tuh jadi ya sangat inilah memorable ya. Iya. Oh, Enggak, itu kenapa tidak bisa ikut gitu? Faktornya apa? kalau di siswa lama biasanya berbantuan juga dengan izin orang tua. Oh, harus itu teh. Harus Wajib. wajib. Karena orang tua wajib Tadi mengetahui. agak menarik nih. Setelah penutupan beliau datang. Awalnya sih memang mau ikut ya. Awalnya mau ikut. Tentu ikut tahapan-tahapan dulu mungkin gitu ya. Tapi karena izin orang tua tidak bisa ikut. Ya, Terus kemudian pas penutupan hadir. Yang menarik sih. Kabayang sih. Tapi masih tetap berteman kan kalau begitu. Masih. Oke, yang lainnya suka dukanya. Kalau untuk saya sendiri sih dukanya atau momen yang paling tidak menyenangkan kalau misalkan lagi sedang tidur tiba-tiba dibangunkan dan tiba-tiba dihitung dan awalnya nggak tahu hitungan itu tuh hitungan apa. Ternyata waktu kita selesai dan berbaris di lapangan, angka itu adalah angka sanksi untuk kita menyelesaikannya dengan kita push up. Oh, bentar. Lagi tidur. Dihitung, Tiba-tiba dihitung. harus siap ke satu tempat misalnya gitu ya. Ke lapangan. Oh, dan bebas ya sampai berapa ratus, berapa Ya. ribu pun mungkin ya. Bebas. Tapi ternyata hitungan itu menjadi sanksi. Iya, Ya. menjadi sanksi. Kamu berapa waktu itu? Saya 200 200 dan harus langsung selesai sekali. push up. Iya, push up. Dendam tidak. Dendam. Ini jawabannya. Susah untuk mengungkapkan. Lupa banget. Pas diklat semua angkatan ada gitu, jadi agak dihantam sana sini Maksudnya gimana hantam sana jadi? Jadi dari killer setiap angkatan Wih, killer. ada killer, ya bahasa killer sana. Perlu ada part selanjutnya untuk ngobrol-ngobrol lagi teman-teman. Kalau nanti ngobrol-ngobrol nggak apa-apa ya, menarik bagi saya tadi. Gila. Selanjutnya sob. Betul mas, semua. Ganteng sih. Merasa ganteng ya. Keren gitu maksudnya. Dinikmati ya. Dinikmati gitu. Tapi paling ini mah ngopet. Apa? Ngopet. 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 Kamu ngopet pedit ya? Apa namanya? Ini Ngegali. menggali.
Oh. Kali buat Gen kerajaan. Iya, Kita bangun Terong Ferry. Meninggalkan prasasti asli. ya meninggalkan Ini, jejak. aduh, ini nggak apa-apa lah kita obrolin teman-teman. Ini saya baru kepikiran, barusan kan selama diklat tuh di gunung ya, rata-rata di hutan. Iya. Nah betul pada saat pingin itu tadi kebetulan ada pengalaman kumaha ya tak? Lari. Untungnya waktunya lagi sedang, jadi Us, ada waktu nyantai. sedang. Tapi ya ada was-was. Maksudnya Bisa anu gini loh. nyapluk gitu. Nah, itu sih kira-kira dihitung. Orang mau bertanya gitu, ada nggak kejadian pada saat teman-teman nih yang lainnya, misalkan dari beberapa angkatan juga boleh, pada saat apa istilahnya tadi? Opet. Ngopet. Saya kira ngopetnya pelit gitu. Iya. Iya. Oke, baru tahu saya ngopet. Pada saat ngopet teman-teman ada nggak yang dihitung gitu? Enggak ya? Karena mungkin minta izin dulu gitu. Enggak. Nah, ente minta izin tolong diantar gitu. Oke, menarik teman-teman. Baik teman-teman, sementara kembali seperti biasa. Saya Masker Dapur akan kembali setelah yang berikut ini. Ngopi biasa. Kembali lagi ke Barat dan alhamdulillah sekarang ada pemain baru sama ya dari Underpati. Diperkenalkan dulu kan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Nur Rahman, nama rimba saya Toke. Toke ya. Iya. Angkatan. Angkatan 1. Oh bener tadi angkatan 1 binatang semua. Nah ini langsung pertanyaan tadi sudah teman-teman mah. Oh sudah. Makanya sudah boleh ngopi. Nah sekarang kan makan belum. Kang suka duka deh. Suka duka pada saat diklat. Udah pasti sama ya prosesnya mah ya. Sama. Suka dukanya mah seneng, kayak dulu tuh kayak nggak punya kehidupan gitu ya. Nah, menarik ini nggak punya kehidupan apa gitu. Kayak nggak ada kegiatan lain selain main game gitu. Jadi berikutannya ngumpulnya di main game aja gitu, nggak berinteraksi sama orang-orang gitu kan. Kalau sekarang di diklat nggak megang HP sama sekali. Oh iya. Nggak megang HP sama sekali, jadi ngumpul aja gitu, lupa gitu, kayak seakan-akan kayak wah lupa nih nggak ada HP juga, masih tetap bisa enjoy, masih bisa tetap bisa ngumpul, senang-senang gitu ngobrol. Meskipun ada disiksa gitu. Disiksa. Kalau masalah diklat, mas saya juga pernah alami diklat gitu ya. Ya begitulah. Nah yang menarik tadi jawaban dari Kang Ilham ya, Kang Toke. Selama diklat memang tidak boleh bawa HP. Tidak boleh bawa HP, tidak boleh menggunakan jam tangan juga. Jadi itu tuh mata waktu gitu. Kalau yang punya pacar boleh dibawa nggak? Boleh. Oke, ini menarik teman-teman. Kebayang sih yang biasanya apalagi di zaman-zaman sekarang ya, yang masuk ke cinta alam harus diklat, nggak usah lama-lama deh 3 hari. Sedangkan ada istilah 5 menit kehilangan HP aja seperti apa Ya, gitu ya. ya. Ini keren teman-teman semuanya gitu. Baik, Kang Toke, karena dari tadi sudah ngobrol, jadi nanti kita akan lanjut ngobrol-ngobrolnya ya. Boleh. Tadi disampaikan bahwa oleh Kang Toke ini teman-teman berkesan sekali. Pertanyaan saya, kalau didiklat kembali mau enggak? Oh. Cukup sekali deh. Kumacen. Kayaknya nggak dulu. Kayaknya cukup. Mau lagi atau enggak gitu? Enggak dulu. Enggak ada. Jawabannya enggak dulu. Enggak dulu. Berarti tidak menyenangkan. Iya. Kalau Nah, menyenangkan tapi itu pasti dilakukan berulang kali gitu. Berkesan barangkali ya. Iya. Artinya gini lah. Ya seperti tadi Kang Alif bilang apa namanya?
nggak usah bertanya naik gunung, Iya. jawabannya sendiri, kesannya masing-masing. Tapi kalau ditanya mau diklat lagi, saya kebayang. Ya, Mendingan itu. apa? Iya, iya. Lagi enggak. Enggak dulu deh. Oke, baik teman-teman, nanti saya akan janji ketemu lagi dengan teman-teman dan dilanjutkan di part berikutnya. Mudah-mudahan tahun murad. Terakhir deh buat teman-teman yang ingin disampaikan, entah itu tentang underparty, khususnya tentang pecinta alam, sok apa? Pesannya dari kita semua ya, intinya jangan masuk pecinta alam, nanti apa? Nanti aman. Boleh. Oke, menarik teman-teman. Saya jadi ayam merak deui gitu teh. Baik teman-teman. Boleh. Bahaya. Nggak boleh. Baliknya di aras ya. Teman-teman, seru sekali dan insya Allah saya akan akhirnya saya Masker Bakon, saya Menurut Master, I am just a man behind the masker, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oi. Patriotisme tidak tumbuh dari hipokrisi dan slogan-slogan. Untuk itulah aku masuk pecinta alam. Itulah cara sederhana kami mencintai Indonesia. Salam lestari.